Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, pemimpin redaksi Harian Tribun dan tribunmedan.com, Iin Solihin, dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini menghadirkan tamu spesial kita. Beliau adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara atau Komisioner KPU Sumut, Bang Yul Hasni. Ya. Panggil Bang Yul aja lah ya, Bang. Iya, boleh. Bagaimana kabar Bang Yul hari ini? Alhamdulillah sore ini sehat, mungkin habis ini nanti bisa ngopi kan lebih enak gitu ya. Acaranya ngopi sore, ngopi Bang. sore gitu. Tapi minumnya air mineral. Ya. Mestinya setelah ini kita mesti ngopi nih, Bang Yul. Baik, Bang Iin. Bang Yul, pasti udah mulai sibuk nih Bang KPU ini Bang ya. Siap. Mendekati event demokrasi kita Bang ya. Betul. Ada pileg, ada pilpres, dan pilkada. Iya. Di wilayah Sumut ya Bang ya. Benar. Tapi sebelum kita akan mengulas lebih jauh, Tribuners, terkait bagaimana kesiapan KPU Sumatera Utara dalam menghadapi 3 momentum besar dalam event pemilu kita di 2023 dan 2024 tepatnya. 24 ya Bang ya. Di 2024 kita akan ulik lebih jauh bagaimana kesiapan KPU Sumut. Saya harus mengingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini yang kami sajikan melalui berbagai platform pemberitaan kami, baik harian Tribun Medan yang terbit setiap hari maupun website tribunmedan.com. Lalu informasi terkini terkait belahan dunia, nasional dan lokal kita terus kami update juga melalui sosial media kami, baik di Instagram, di YouTube dan di TikTok. Jadi kita punya digital yang lumayan Bang Yul untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Tribuners khususnya, juga terkait tentang kesiapan kita dalam menjelang pesta demokrasi ini. Bang Yul ini kalau saya tidak salah menghandle tentang data ya Bang? Benar, data pemilih. Data pemilih. Benar. Nah ini yang menjadi Bang ya, tantangan besar ya tentunya Benar. Bang ya, menghadapi 3 event pemilu kita. Ya. Sampai hari ini bagaimana tahapan kita Bang Yul menghadapi pemilu di ke depan ini Bang Yul? Ya, tentu Bang Iin ya dan Tribuners sekalian, dalam konteks pemilu serentak, pemilu legislatif, pemilu presiden yang kemudian juga di tahun yang sama juga ada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, kita memang masuk pada tahapan lagi sedang berjalan rekrutmen badan ad hoc. Jadi sekarang prosesnya sudah di pemilihan PPS. Tetapi dalam konteks yang lain, dan karena tadi soal data pemilih, tentu kita sudah berjalan juga. Pemerintah sudah menyerahkan DP4 ya kan, data potensial pemilih itu ke KPU RI yang kemudian KPU RI mensinkronkan dan diturunkan ke bawah. Itulah sekarang proses sedang pemetaan TPS di tingkat kabupaten kota pada saat ini yang akan nanti diturunkan ke bawah untuk dalam proses pencocokan dan penelitian. Jadi nanti dicocokkan dan diteliti data pemilih itu. Gitu. Itu yang biasa disebut dengan coklit itu ya Bang? Iya, coklit itu. Ya, nanti petugasnya namanya Pantarlih. Pantarlih, ya. Lalu Bang, itu tentu kan tadi ada DP4 yang sudah diserahkan ke KPU RI, kemudian untuk diteruskan ke KPU provinsi ya Bang ya? Iya, dan ke kabupaten kota. Nah tentu akan ada dasar-dasar Bang, selain coklit tadi kan dasar utama kita sendiri Bang untuk terkait data pemilih ini kan DP4 itu Bang. Betul. Itu diambil dari Dukcapil atau bagaimana Bang? Jadi begini Bang Iin, dulu kan setelah pemilu 2019, kemudian setelah pilkada 2020, kan tidak ada tahapan pemilu nih. Jadi kemudian KPU melakukan yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PDPB namanya disingkat gitu. Proses ini juga berlangsung sampai 2 tahun lamanya. Data PDPB itu kemudian kita tetapkan secara triwulan, ada yang kalau KPU provinsi kan selama 1 semester per 6 bulan, dan KPU RI itu juga nanti akan menetapkan gitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian data terakhir itu kan nanti DP4 dikasihkan oleh Kementerian Dalam Negeri nih kepada KPU RI. Nah, kemudian KPU RI akan mensinkronkan DPB kita terakhir dengan DP4, itulah data yang diturunkan ke bawah yang akan kita mutakhirkan kembali lewat coklit gitu dia. Baik Bang, nah tentu akan ada cenderungnya penambahan Bang Yul ya dibanding dengan pengurangan jumlah misalnya kan. Dari pemilu sebelumnya kan tentu ada apalah Bang ya, ada catatan-catatan misalnya
jumlah pemilih kita justru bertambah dibanding atau berkurang gitu, Iya, Bang. Nah, benar. kalau prediksi kita sendiri, Bang, dengan Ya kalau kita lihat perkembangan PDPB itu kan cenderungnya meningkat itu. Karena apa? Karena memang angka pemilih pemula kita yang berusia 17 tahun untuk pertama sekali memilih ataupun baru pertama kali menggunakan hak pilih itu kan cenderung meningkat dibanding dengan data misalnya orang yang kita coret dengan alasan sudah meninggal, kemudian masuk TNI Polri, atau dan dia pindah domisili di sekitar itu, kemudian tidak masuk dalam wilayah itu, kemudian kecenderungan memang ada peningkatan. Peningkatan jumlah pemilih kita. Ini total kemarin kan 9,7 juta. 9,7 juta untuk PDPB. Tapi mungkin saja nanti tidak bergeser terlalu jauh, tapi tetap ada kenaikan mungkin, Bang, ya. Ada kemungkinan. Nah, tadi apa namanya, Bang? Ada mungkin pergeseran pengurangan mungkin, Bang, tadi dari orang yang kemudian meninggal, pindah domisili atau menjadi anggota TNI Polri. Tentu penambahannya akan lebih banyak misalnya pemilih pemula, Bang. Mungkin teman-teman yang 2 tahun kemarin belum berusia 17 tahun, artinya akan ke 17 tahun. Benar. Dasar mereka kemudian bisa menjadi pemilih nanti tentu KTP ya, Bang, kalau tidak salah, KTP. Benar. Artinya nih Tribuners saya harus juga ingatkan ya, Bang. Kita harus ingatkan bahwa teman-teman yang sudah berusia 17 tahun segera mengurus ektp kan, begitu, Bang? Betul. Supaya nanti ketika mereka kalau tidak punya ektp tentu tidak masuk dia di dalam DPT. Gitu, Bang. Jadi konteksnya begini, Bang Iin. Proses pemutahiran data pemilih itu kita menggunakan konsep namanya de jure. Kalau dulu kan de facto. Ya, de facto artinya sepanjang orangnya ada, meskipun data dukungnya administrasi seperti ektp, kartu keluarga itu tidak ada, itu masih kita data. Tetapi sekarang sudah menggunakan de jure. Artinya walaupun dia ada, tetapi tidak ada data administrasinya, tidak ada ektp-nya, tidak ada kartu keluarganya, kita nggak bisa mendatanya. Itu dasar kita. Makanya kita berharap pada Tribuners ini kan yang belum memiliki data KTP, belum memiliki identitas kependudukan, kartu keluarga, ya segera diurus untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak. Ini pertama sekali serentak. Iya aja. Supaya nggak teriak-teriak nanti Tribuners. Kok nggak ada data kami, kok nggak ada kami di pemilih, daftar pemilih gitu kan, Bang, ya. Betul. Nah, Tribuners penting kemudian kita kembali mengingatkan untuk Tribuners yang sudah berusia 17 tahun untuk ikut, yuk kita sukseskan agenda pemilu kita, ya, Bang. Betul. Dan seingat saya Ketua KPU RI juga punya target ya, Bang, ya. Betul. Beliau targetnya jumlah pemilih akan meningkat gitu, Bang. Partisipasi. Ya, tentu ini juga membantu itu kan, Bang, tantangan di situ. Nah, kemudian, Bang, dalam upayanya nanti tentu ada yang tadi namanya coklit ya, Bang. Pencocokan, penelitian. Itu bagaimana skemanya nanti, Bang, anggota perpanjang tanganan anggota KPU nanti. Jadi gini tuh, Bang Iin, kami jelaskan juga kepada Tribuners ya. Nanti akan ada rekrutmen atau pemilihan yang disebut dengan pantarlih. Kalau sebelumnya disebut dengan PPDP ya, Panitia Pemutahiran Data Pemilih. Tapi karena mungkin sebutan itu agak sedikit susah dan sebagainya, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan disebut dengan pantarlih. Nah, jadi mereka lah yang akan, panitia itulah yang akan turun ke lapangan door to door untuk mendata pemilih. Jadi nanti alurnya kan dari KPU RI turun data, kemudian ke provinsi menurunkan data itu ke kabupaten kota. Dibuatlah pemetaan TPS dulu. Jadi maksimal satu TPS itu 300 pada pemilu kita. Data yang 300 itu kemudian dicoklitlah ke bawah. Itulah yang kita lakukan, pencoretan, penambahan. Misalnya ketika datang, oh ini orangnya sudah meninggal. Oh ini orangnya sudah masuk TNI Polri. Oh ini orangnya sudah berusia 17 tahun. Nah, hal-hal seperti itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan pantarlih di bawah nanti dalam proses pemutahiran. Itulah coklit. Jadi nanti mereka akan turun ke rumah, door to door, ya bagi Tribuners dan juga masyarakat pada umumnya nggak usah terkejut gitu. Jangan mereka dilengkapi atribut gitu. Jangan ditolak ya, Bang. Iya, karena pengalaman kita pernah kejadian itu di daerah kan begitu datang ini membayangkannya ini memberikan bantuan, mendata saja tapi bantuan nggak turun-turun. Mereka mengira ini bansos. Bantuan ya. Karena pernah kejadian di Gunung Sitoli gitu ya. Teman-teman kita ketika Pilkada 2020 mendata tapi diusir oleh masyarakat. Kalian mendata saja tapi nggak pernah turun bantuan ya.
Kita bukan memberikan bantuan. Jadi emang beda dia gitu nanti. Ada atribut-atributnya. Dan tentu teman-teman Pantarli nanti, Bang Yul juga akan disiapkan dengan perlengkapan ya, Bang. mereka ada surat topi, tugas gitu kan. Bahkan ada ban itu ya, ban lengan dan sebagainya. Ya artinya mereka dilengkapi dengan atribut-atribut bahwa mereka itu adalah petugas pemilu resmi, 19 ya, resmi gitu. Pendataan Iya. gitu ya, Bang. Itu di bulan apa, Bang? Pantarli akan mulai? Itu mereka akan bekerja, mulai Februari itu akan mulai bekerja. Berarti sekarang ini kan sekarang nih rekrutmen? PPS nih. PPS dulu direkrut, kemudian setelah PPS ada rekrutmen Pantarli. Nanti mereka akan mulai bekerja. Tapi memang PKPU kita yang terkait dengan Mutarli ini kan ada proses perbaikan-perbaikan. Nanti jadwal yang pasnya itu nanti akan setelah PKPU yang Mutarli ini ada revisi dan sebagainya. Gitu. Berarti kita juga masih menunggu PKPU Bang Ya, untuk melaksanakan. Tapi sebenarnya dalam PKPU kita yang sudah sebelumnya itu sudah jelas jadwal tahapan kan sudah diatur. Sudah diatur, ya betul. Nah Bang, biar Tribuners kemudian juga tahu kapan pemilu serentak ini dilakukan, mungkin Abang bisa kasih penjelasan Bang, kapan pemilu legislatif, kapan pemilu presiden, dan kapan kalau pemilu kita bicara pemilu 2019 dalam konteks pemilu saja, karena kalau pilkada nanti momen tertentu aja kita bicara, masih ada waktu kan begitu. Baik. Jadi tanggal 14 Februari Bang, hari Rabu. 14 Februari, hari Valentine pula tuh ya. Iya. 14 Februari 2024 tepatnya dari Rabu, itulah hari H. Kita itu akan diserahkan 5 surat suara. 5 surat suara. Pertama itu surat suara DPR RI. Oke. Yang kedua surat suara DPD. DPD RI. DPD RI itu kan beda-beda dapilnya, dapil Sumatera Utara, ada yang dapil provinsi yang lain. Kemudian DPRD provinsi. Kemudian DPRD kabupaten kota. Dan surat suara presiden dan wakil presiden. Sekaligus dia 5 surat suara. Berarti ini yang paling banyak mungkin Bang ya? 2019 juga seperti itu. Sudah seperti ini. Nah, cuman kalau dulu kan pilkada kita nggak serentak dengan pemilu kita. Ini ada pilkada Bang ya di tahun yang sama. Itu disebut dengan di tahun keserentakan tahun dia, bukan keserentakan hari. Karena pilkada kita kan di November nanti keserentakannya di tahun 2024. Ya. Nah, menarik Bang Yul, bagaimana kemudian persiapan KPU untuk menjelang paling tidak tadi pemutakhiran data pemilih kita kan Bang. Betul. Bang, sejauh ini tantangan apa atau adakah hambatan yang kita dapatkan dalam upaya untuk proses pemutakhiran data ini Bang? Ya, pertama harus kami akui bahwa tantangan terbesar itu kan soal data kependudukan. Data kependudukan. Jadi begini Bang Iin, kita itu diamanatkan di undang-undang dan juga di PKPU kita secara de facto, secara de jure maksud saya, orang kita boleh dicoret dia sudah meninggal sepanjang ada surat keterangan dia sudah meninggal. Kematian. Nah problemnya sekarang tidak banyak orang mengurus surat itu. Nah ini menarik Bang, masyarakat kita tuh nggak terbiasa mengurus, ngurus. Kecuali dia perlu untuk pengurusan warisan. Benar. Warisan, misalnya kan gitu kan Bang. Jadi ya sementara Dukcapil itu kan tidak mungkin jemput bola ya Bang. Nggak mungkin mencoret orang yang meninggal sepanjang tidak ada pelaporan. Nah problem kita kan di situ. Itu yang barangkali agak tantangan terbesar kita nanti. Kalau kita tidak coret, artinya kan masih didata dalam data pemilih. Artinya nanti kalau tuh surat undangan untuk memilih dia akan diserahkan juga. Sementara orangnya nggak ada. Itu akan berdampak pada partisipasi masyarakat. Dan nanti ini muncul berita nih Bang, biasanya orang sudah mati dipanggil untuk nyoblos. Itu unik itu nanti. Nah ini Tribuners ini juga menarik nih. Kepedulian kita untuk menyukseskan pemilu ini penting ya Bang ya? Iya, benar. Tadi yang pokok misalnya supaya nanti nggak viral orang mati diajak nyoblos. Benar. Ya mungkin kita sebagai keluarga terdekat sudah harus melakukan proses administrasi itu Bang ya, melaporkan kematian tadinya. Tapi mudah-mudahan saja memang itu teman-teman kita di bawah kan sudah menyampaikan ke pimpinan kita KPU RI, mungkin problem ini akan besar nanti. Mungkin ada kebijakan lain misalnya dari KPU RI bahwa meskipun secara de facto sudah meninggal tapi administrasinya tidak ada, mungkin bisa kita coret gitu. Itu tantangan kita. Itulah proses coklit nanti Bang ya, kita akan temukan di proses coklit. Yang kedua memang persoalan karena ini de jure Bang Iin, ya kan tidak seperti kemarin de facto, tantang kita lagi-lagi soal EKTP. Jadi masyarakat kita memang barangkali ya banyak yang tidak mengurus EKTP-nya atau bagaimana, ya nggak bisa kita data gitu. Artinya kan
jangan nanti masyarakat kita keberatan begitu datang ke TPS, nama dia tidak ada di dalam DPT. Sebenarnya mereka masih ditampung di daftar pemilih khusus. Jadi artinya mereka bisa mencoblos di atas pukul 12 gitu kan. Tetapi tetap harus ada menunjukkan EKTP-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Bang, koreksi kalau saya salah, Bang. Dulu sempat viral juga, dia nggak punya KTP, tapi bisa nyoblos bawa kartu keluarga. Ya dulu. Sekarang nggak bisa lagi. Nah, ini Tribuners penting nih. Ya, termasuk juga waktu Pilkada 2015 kemarin, bahkan surat keterangan dari Kepala Desa bisa. Kepala Desa bisa? Bisa. Jadi ini memang semakin ketat lah sebenarnya aturannya, tapi itu untuk ya dalam rangka kita supaya pemilu kita ini berkualitas. Karena kita khawatirkan gini, kalau misalnya tidak memiliki identitas, bisa menggunakan hak pilihnya, kan nanti orang curiga ini dari mana. Sementara kita juga punya keterbatasan surat suara di TPS. Jadi dengan jumlah pemilih 300, artinya kan surat suaranya juga terbatas nanti gitu. Kalau dengan jumlah itulah kita mengirim surat suara. Paling kan untuk yang ada yang 2,5%-nya kan ada 2,5% untuk penambahan gitu. Tetapi persoalannya kan karena antusias mungkin, karena digerakkan orang supaya datang ke TPS dan dimobilisasi, ya surat suara kurang, nanti mereka komplain. Itu yang konflik-konflik yang terjadi di TPS. Baik. Maka kita berharap ya administrasi kependudukan untuk segera diurus lah, biar kita bisa didata sebagai pemilih. Baik. Nah, Tribuners, itu penting punya EKTP bagi yang sudah 17 Satu lagi Bang Iin, barangkali kalau bisa di sini tuliskan gitu, istilahnya kan ada gitu kan. Ada, nanti kita siapkan, Pak. Di sini tuliskan misalnya kalau Anda belum terdaftar sebagai pemilih, itu bisa dicek di HTTP DPT online KPU Go.id. Oh, jadi itu ada situsnya. Itu bisa dibuka juga di Android. Nah, nanti kita bisa cek. Masukkan nick kita, ya kan? Nanti kita bisa lihat apakah kita sudah terdaftar atau belum. Oke. Jadi sekarang kan kita konsepnya data dalam genggaman. Jadi nggak susah-susah lagi. Kalau dulu kan ke kantor desa orang mengecek apakah dia sudah terdaftar atau belum. Di papan gitu ya, di papan gitu. Sekarang udah pakai Android. Baik. Begitu dia belum, ya sekarang ada nggak keinginan masyarakat, oh saya belum tercatat sebagai pemilih, dia lapor gitu. Baik. Nah, Tribuners, nanti kita akan lampirkan linknya. Ya. Tribuners bisa akses link ini untuk kemudian di entry nomor EKTP, NIK, nomor induk kependudukan, nanti akan terlihat di situ, Bang, ya. Kita bahkan sudah ketahuan atau belum? Iya, kalau kita sudah terdaftar, bahkan nomor TPS kita di mana pun sudah ketahuan. Sudah ketahuan. TPS berapa kita gitu. Baik, udah canggih nih ya. Iya. Bang, ada lagi tadi yang di otak saya, ada namanya Sidali. Apa itu, Bang? Ya, Sidali ini alat bantu. Jadi gini, sistem aplikasi Sidali ini, kan sebenarnya kan dulu gini, ini dulu pada pemilu-pemilu sebelumnya, ya itu kan masih manual rekapitulasinya gitu kan. Nah, sekarang digunakanlah Sidali. Sidali ini kan bisa banyak faedah dan dan juga diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah diatur bahwa dalam konteks pemutakhiran data pemilih, KPU menggunakan aplikasi Sidali. Jadi sistem data pemilih ini kita bisa ngecek nama kita, nanti bisa juga portal ini, tapi memang itu menjadi kewenangan KPU. Ya, tidak bisa diakses masyarakat secara keseluruhan. Karena di situ nanti akan mengecek kegandaan. Karena di Sidali itu kan ada nik orang, nama, itu kan data-data pribadi yang nggak bisa diakses oleh semua publik. Tapi Sidali ini sistem dia untuk membantu tugas-tugas KPU. Ya, Bang. Jadi rekapitulasi berjenjang di tingkat KPU, KPU provinsi, KPU RI itu diunduh langsung dari Sidali. Jadi alurnya dari dari Pantarlih diserahkan ke PPS kemudian merekap, dikasihkan ke PPK di tingkat kecamatan, mereka rekapitulasi lagi, nanti kemudian diserahkan KPU, masuklah ke Sidali. Karena Sidali ini kan operatornya hanya di KPU. Kabupaten kota yang sudah dimasukkan ke Sidali itulah diunduh, itulah menjadi bahan untuk merekapitulasi gitu. Itu dia alurnya. Tapi kalau dasarnya adalah NIK, ya rasanya nggak ada yang ganda ya, Bang. Harusnya kegandaan pemilih itu bisa ada, Bang, ya? Ada temuan. Wah, kita nomor banyak. NIK sama. Mana NIK-nya sama, nama berbeda banyak gitu. Dia agak unik, tapi itu kan bukan ranah KPU ya. Baik. Jadi kita begini, begitu ada kegandaan, kita turun langsung ke lapangan itu. Kita cek sebenarnya NIK ini punya siapa, ya kan? Kalau misalnya ada NIK
kita cek nicknya sama tapi namanya orang berbeda, sebenarnya nick yang ini punya siapa sebenarnya. Nanti kita koordinasi dengan Dukcapil gitu. Apakah salah entry? Ya bermacam-macam sebenarnya persoalan kan. Tapi kan data yang diturunkan bersumber dari Kementerian Dalam Negeri ya. Ya artinya kan kalau ada nick ganda itu bisa prosesnya, karena juga kami juga harus mengakui proses pemutahiran kita barangkali ada yang salah entry petugas kita gitu. Namanya nick itu 16 angka itu kan 16 digit itu kan juga susah gitu. Mungkin ada yang kurang satu angka, ada yang harusnya 0 terentry dari 9 dan sebagainya, bermacam-macam gitu. Dan itulah tantangan KPU Bang ya untuk kemudian menyukseskan pemilu ini. Bang Yul, tadi menarik, kita sudah akan membentuk teman-teman yang nantinya melakukan proses coklit di lapangan. Nih Bang, kemarin waktu pemilu 2019 seingat saya ada banyak teman-teman kita yang kemudian wafat ya. Harus merelakan nyawanya demi menyukseskan pemilu ini. Nah, tentu kan ini menjadi catatan KPU RI yang kemudian diturunkan ke teman-teman di KPU provinsi dan kabupaten kota. Bang, bagaimana kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan agar kasus kemarin itu tidak kembali terulang saya bisa bayangkan capeknya bagaimana itu teman-teman, ada 5 surat suara di situ, proses coklit yang panjang harus door to door. Bagaimana upaya kita untuk... Sebenarnya kan begini, Bang Iin, kalau kita mengatakan bahwa proses pemilu kemudian berdampak atas wafatnya sebagian penyelenggara, itu harus kita akui memang iya gitu. Faktor kelelahan dan sebagainya. Tetapi juga harus kita pahami bahwa proses itu kan juga diatur di undang-undang, masa rekapitulasi di tingkat TPS itu kan nggak boleh melebihi waktu tertentu. Gitu. Jadi KPU dalam hal ini mungkin karena KPU RI adalah pembuat regulasi, itu sudah membatasi usia bagi penyelenggara di tingkat KPPS. Kalau dulu kan usia 60 tahun saja boleh, sekarang kita nggak bisa lagi. Artinya sudah dibatasi usia gitu. Kemudian juga honorariumnya kita tingkatkan. Mungkin nanti banyaklah langkah-langkah yang antisipasi dari KPU RI sebagai pembuat regulasi terkait dengan tahapan di TPS nanti. Yang 5 surat suara ini menghitungnya seperti apa, melelahkan gitu. Memang problem kita itu gitu. Nanti regulasi seperti apa kita masih menunggu dari KPU RI. PKPU itu ya Bang yang melalui PKPU. Tapi kita berharap jangan sampai pemilu ini juga kembali seperti kemarin Bang, insya Allah. Karena tadi usia sudah mulai dibatasi gitu kan Bang. Kesejahteraan tadi saya dengar sudah mulai ditingkatkan, mulai meningkat gitu Bang ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang kemudian nanti bertugas di lapangan bisa karena dia 1 hari itu kan dari pagi jam 7 sampai full selesai nanti tutup TPS pukul 1, mereka harus merekap gitu. Itu belum lagi dinamika di TPS kan, keberatan saksi dan sebagainya gitu. Baik. Nah, Bang Yul, menarik juga kita untuk tadi memang jadwal sudah disusun ya Bang ya. Jadwal sudah disusun. Lalu proses penting lain Bang yang mungkin bisa Abang jelaskan menjelang pencoblosan di Februari nanti seperti apa Bang? Ya pertama kan kita berharap pada masyarakat lah ya, terutama Tribuners ini kan, pertama harus betul-betul mengingat hari H itu kapan. Kemudian syarat untuk bisa menggunakan hak pilih di TPS itu kan mereka harus siapkan supaya nanti mereka tidak tidak bisa menggunakan hak pilih hanya gara-gara persoalan itu. Kemudian memang harus care lah kita dengan pemilu ini gitu kan. Rasa ingin tahu, rasa kepedulian, karena bagaimanapun kami sebagai penyelenggara tidak bisa sendirian, Bang Iin. Jadi dukungan masyarakat yang luas, terutama untuk menyampaikan bagaimana soal terkait dengan dengan pemilu ini juga penting. Salah satu yang paling mendasar itu adalah soal data pemilih tadi. Begitu diumumkan daftar pemilih sementara nanti, DPS namanya di tingkat kelurahan dan desa, monggo ya Tribuners dan juga masyarakat melihat namanya gitu. Sudah terdaftar atau belum gitu. Jadi kalau belum ya kan ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melapor baik ke PPS, PPK maupun di KPU kabupaten kota. Gitu ya. Nah Bang Yul, kita singgung sedikit deh Bang untuk kan ada dapil-dapil nih Bang. Benar dapil ya. Daerah pemilihan Bang. Nah untuk Sumut sendiri Bang mungkin bisa Abang jelaskan berapa dapil kita? Ya begini, ini kan dapil ini lagi alot ini. Ya kemarin KPU RI juga baru RDP ya dengan DPR. Nah, jadi
dalam undang-undang itu kan kewenangan dapil untuk untuk DPRD kabupaten kota itu kan KPU RI. Ya kan. Nah, sementara dapil untuk provinsi dan dapil untuk DPR RI itu kan sudah lampiran undang-undang. Artinya itu saja diikuti gitu. Tapi kan ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian gugatan itu Mahkamah memberikan kewenangan kepada KPU untuk menata dapil. Jadi kewenangan menata dapil itu bisa jadi ada penambahan misalnya oleh KPU, ada pengurangan, ada perpindahan dapil dan sebagainya. Namun ya seperti kemarin kita dengar di RDP kan hasil kesimpulannya KPU diperintahkan untuk tetap menggunakan lampiran undang-undang. DPR maunya tetap sama dapilnya dengan kemarin. Ya artinya kan tidak ada penataan ulang, tidak ada penambahan dapil atau kursi dan sebagainya, tetap pada lampiran undang-undang. Nah ini karena kemarin itu kan karena terkait dengan kewenangan kan KPU RI lah, sepanjang KPU RI mengatakan ini yang harus kita jalankan gitu. Jadi kita nggak masuklah ke wacana yang terlalu besar. Berarti skemanya memang masih menunggu Bang ya dari KPU RI. Benar. Kalau artinya KPU RI mengatakan tetap pada lampiran undang-undang kemarin, ya berarti kan KPU tidak diberi lagi kewenangan untuk merubah dapil DPR RI dan DPRD provinsi. Begitu dia. Bang, pertanyaannya lagi, ini dapil katakanlah ditambah atau dikurang, ini berdasarkan apa Bang? Apa tolak ukurnya? Ya pertama kan persoalan jumlah penduduk. Dan kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan dapil ini, misalnya kita harus melihat dari faktor geografis. Banyak hal lah indikator-indikator dalam penataan dapil ini. Kemarin juga KPU sudah sosialisasi sih ke masyarakat, menyampaikan gitu. Tapi karena memang RDP kemarin kita masih menunggu, ya kita cancel dulu sosialisasi soal penataan dapil ini. Kemarin kan kita udah semangat nih, ada penambahan dapil, misalnya di Serdang kita tambah nih dapilnya. Kalau misalnya dapil 1 Bang, dari DPR RI misalnya. Medan, Serdang Berdage, Deli Serdang dan Tebing Tinggi. Ya kan? Satu dapil itu kan. Tapi kalau Abang bilang tadi berdasarkan jumlah penduduk, ya artinya kan kemungkinan bisa 2 dapil. Bengkak ini kan. Deli Serdang 1 dapil ini ya, sendiri khusus mungkin dengan, atau apakah Deli Serdang sendiri dengan Medan 1 dapil, kemudian atau misalnya Serdang Berdage dengan Tebing itu 1 dapil, nanti bisa saja penambahan. Tapi kan memang kalau dasarnya tadi adalah jumlah penduduk kan, gitu kan Bang ya. Betul. Ya tapi kita yakin ada apalah ya Bang ya, ada pertimbangan lain ya, mungkin dari teman-teman DPR RI, kemudian itu menjadi ranahnya KPU RI lah. Baik, berarti kita masih menunggu lah Bang ya, bagaimana apakah kita kan di bawah ini kan hanya menjalankan regulasi saja Bang Iin. Jadi KPU provinsi itu fungsinya adalah supervisi dan monitor pengawasan terhadap apa yang dikerjakan oleh teman-teman KPU kabupaten kota, karena yang menjadi eksekutor di lapangan itu adalah teman-teman KPU kabupaten kota. Ya. Karena kan memang juga akan bersinggungan Bang ya, jumlah dapil dengan jumlah TPS nantinya tentunya kan, untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya kan Bang. Bang, secara geografis nih Bang, kita punya 33 kabupaten kota. Ini kan berat sekali Bang, dibandingkan dengan tetangga misalnya yang paling dekat, Kepri misalnya Bang, atau Riau misalnya. Hanya 5 atau 6 kabupaten kota. 5 sampai 7 lah mungkin Bang ya, kabupaten kota. Nah, sedangkan kita punya 33 kabupaten kota. Ini kembali lagi Bang, bagaimana mematangkan teman-teman untuk dalam pemutakhiran data ini untuk luas wilayah kita. Itu 33 kan ada daerah terpencil, daerah terluar mungkin yang berbatasan dengan jadi negara. Sepanjang kawan-kawan di bawah itu merekrut Pantarlih itu yang betul-betul bekerja dengan baik, saya pikir data itu akan muncul ke atas, itu akan juga lebih baik. Ya, saya pikir dengan jumlah wilayah ini memang tidak persoalan bagi Sumatera Utara, bagi KPU provinsi, karena memang ada 33 kabupaten kota dan ada 33 KPU kabupaten kota juga. Jadi aparatur kita di bawah, di tingkat kecamatan ada PPK, ada PPS tingkat desa atau kelurahan, itu mereka menjalankan regulasi itu. Gitu. Ya sepanjang itu mereka digunakan dan dipakai, itu saya pikir nggak ada masalah dalam persoalan jumlah wilayah yang cukup banyak gitu. Memang nggak ada problem sih sebenarnya. Tantangan kita kan kalau melakukan supervisi, misalnya kami provinsi ini kan harus ke Madinah, Mandailing Natal yang 12 jam, ya dibandingkan dengan teman-teman di Jawa misalnya hanya 2-3 jam bisa ditempuh gitu. Ya itu tantangan-tantangan tersendiri. Belum lagi daerah terpencil yang seperti Bang Iin tadi bilang kan, misalnya di Nia Selatan itu kan ada kecamatan yang harus ditempuh dengan jalur kapal.
di pulau-pulau batu. Pesawat dulu, Ya, kapal lagi. Ya, artinya kalau ombaknya tinggi, mereka tidak bisa menggunakan kapal gitu. Kalau misalnya ombaknya tidak terlalu tinggi, kadang memang tantangannya besar. Apalagi di kecamatan di pulau-pulau batu, di Nia Selatan, juga di daerah-daerah yang pegunungan, itu kan juga problem. Seperti di Dairi, Tanah Karo, Pak-Pak misalnya kan. Pokoknya sepanjang orang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, kita wajib mendatanya. Nah, itu memang tantangan kita gitu. Nggak boleh kita bilang jauh kali rumahnya, capek, nggak bisa gitu. Memang harus dikerjakan gitu. Dan teman-teman coklit harus datang ke rumahnya. Gitu. Nah, problem kita kan coklit, misalnya tantangan kita terutama di daerah nelayan ya. Kita kan datang untuk menjumpain pemilih itu. Kadang-kadang kan orang melaut itu kan seminggu sekali baru pulang. Sementara waktu untuk coklit juga terbatas. Jadi artinya kan ya problem kita, tantangan juga. Kapan sih gitu? Kadang-kadang datang kita pagi, orangnya nggak ada. Malam orangnya pergi gitu. Karena memang kalau kita ke rumah-rumah penduduk itu kan harus jumpa langsung dengan orangnya. Tapi teknisnya teman-teman nanti itu harus ketemu ya Bang ya? Harus ketemu. Nggak bisa kita titip-titip saja gitu. Harus ketemu dengan orangnya langsung. Bahkan misalnya ini memang di PKPU kita diatur itu kan, kalau nggak ketemu orangnya di keluarga itu kan harus ada orangnya satu perwakilan. Gitu misalnya, Bang. Nah misalnya saya menjumpai nih Bang Iin nggak ada nih di rumah gitu, tapi ada ibunya, ada istri misalnya, istrinya, ada nggak KTP-nya gitu. Barangkali misalnya KTP ditinggalkan, udah bisa di dasar, atau KTP dibawa, kita video call Bang Iin, walaupun melaut misalnya, kalau bisa di video call, nih KTP saya gitu. Karena kita konsepnya de jure harus ada gitu. Bukan hanya ada orangnya saja, tapi KTP-nya juga harus ada. Nah, Tribuners sudah mendengar langsung bagaimana sulitnya kemudian menjadikan data yang biasanya kita lihat banyak sekali bagaimana prosesnya teman-teman di KPU untuk kemudian memastikan Tribuners bisa menggunakan hak pilih. Nah, sebelum kita lanjut, ini makin menarik Bang Yul. Sebelum kita lanjut, saya ajak Tribuners untuk menyaksikan tayangan berikut. Kalian tak pernah tahu perinya kami. Pesta itu datang lagi di negeri ini. Kerumunan manusia pencari kursi. 5 tahun yang lalu telah dicatat peristiwa yang terjadi. Oh, kalian bertahta di singgasana Ba'a Raja dan permaisuri bermahkota. Di ruang-ruang sidang atas nama wakil rakyat, segala maklumat kalian pidatokan dengan kertas berlipat-lipat. Lantang suaramu menggelegar memecah dinding-dinding gedung. Garang teriakmu meradang membelah langit yang mendung, itulah dirimu. Manusia hasil dari pemilu ke pemilu, di bilik suara nama kalian kami siapkan. Di surat suara foto dan namamu kami bingkai seindah nian. Di kampung-kampung dan pelosok desa rakyat pemilihmu kami catatkan. Dalam rapat pagi hingga pagi lagi kami pastikan namamu tak dilenyapkan. Dan kami kerjakan itu agar kelak namamu dipilih orang untuk diperjuangkan. Lantas siapakah kami? Hanya disapa saat suara ini tak sesuai prediksi. Dicari ke sana kemari manakala ada hasrat ingin manipulasi. Setelah itu kami tak ditulis lagi setelah pemilu diakhiri. Kami tak menagih janji, kami juga tak minta upeti. Tapi dengarlah peri kami yang bertahun-tahun selalu jadi anak tiri demokrasi. Kami berpeluh-keluh tanpa mengeluh, kami banjir air mata dengan secuil. Kenal kata bahagia, dicaci maki tanpa tahu dosa apa yang telah diberi. Pemilu, ya, pemilu itu selalu menunggumu. Sedangkan kami di ruang hampa ini akan terus jadi anak tiri demokrasi. Salam.
Tribuners, kembali lagi kita dengan Bang Yul, Ya, siap. Bang. Komisioner KPU Sumut dalam ngopi sore hari ini. Bang Yul, menarik tadi ulasan kita. Bang Yul, tadi saya mendengar begitu berat tantangan teman-teman untuk melakukan proses faktualisasi data pemilih kita, Betul. Bang ya. Sampai harus tadi melintasi laut. Kalau ombak tinggi. Betul. Kemudian harus belum gunung-gunung. menyesuaikan aktivitas masyarakat Betul. kita. Iya. Ya tentu bantuan Tribuners dan masyarakat sangat penting bagi teman-teman untuk dalam proses faktualisasi data dalam coklit nanti. Ya. Jangan pula teman-teman datang dikuncikan pintu kan, Bang? Iya. Atau Iya. dibilang minta sumbangan gitu kan, repot nih, Bang. Ya, kalau cerita soal coklit ini unik, Bang Iin ya. Di Medan juga pernah kejadian. Jadi ada warga kita yang didatangi itu rumahnya bertingkat 4 ini. Jadi kita minta data KTP-nya dan sebagainya, dia pakai ember di atas. Jadi kita nggak boleh masuk. Itu terjadi di Kota Medan pada pilkada kemarin. Jadi waktu mendata itu mereka nggak buka pintu, rumahnya kan bertingkat. Dia tanya dari mana, dari KPU untuk mendata pemilih. Oke, apa yang diperlukan? Fotokopi KK dan KTP. Dari pakai ember, dia pakai tali turun ke bawah. Itu mungkin takut COVID dia, Bang. Sebenarnya kan Tapi belum COVID ya, belum Bang, ya? COVID gitu. Belum COVID ya? Jadi ya 2019. Belum anjing galak, Bang. Aduh, udah macam-macam lah. Kalau anjing yang galak gak apa-apa, orang yang Orang galak yang galak yang bahaya, itu Bang. bahaya gitu kan. Nah, Tribuners itu tadi mendengar penjelasan Bang Yul, berat sekali tantangan yang dihadapi teman-teman di perkotaan saja seperti itu, Iya, kompleksitasnya, betul. Bang. Belum lagi di Lagi daerah desa-desa. terluar kita berbatasan dengan negara asing itu, Bang ya. Iya. Nah, Bang Yul, kemudian kemarin sempat heboh ini, Bang. Pemilihan tertutup dan terbuka. Iya. Ini menarik nih, Bang. Tapi akhirnya kemarin ada sekitar 7 partai, ya, 8 Bang? partai, 8 partai yang kemudian menolak dan ada 1 partai yang kemudian tetap Iya. mau itu. Bagaimana dengan KPU di daerah, Bang? Ya, sebenarnya ini ranahnya KPU RI ya, Bang Iin. Tapi kalau ditanyakan nggak apa-apa lah kita berikan pencerahan kepada Tribuners ya kan. Bagaimanapun kan mereka tetap harus tahu apa sih sebenarnya sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup gitu kan. Kalau kita lihat kan proporsional terbuka ini udah lama kita gunakan kan, pemilu 2014, 2019 gitu. Secara langsung. Secara langsung artinya gitu. Kalau terbuka ini kan kita pilih caleg langsung. Kita tahu siapa yang Siapa kita yang pilih? Tahu sepak terjangnya. Tahu gitu, makanya kemudian mereka sosialisasi dan terus menerus gitu. Kalau tertutup ini kan kita pilih partai. Partai yang menentukan. Partai yang menentukan nomor urut kursinya siapa gitu. Biasanya kan nomor urut 1 pasti kalau suara yang memperoleh banyak bisa dapat 1 kursi ya nomor 1 otomatis gitu. Itulah dia yang membedakan proporsional terbuka dan tertutup. Jadi kalau hari ini misalnya ada sebagian menolak, ya kan, wacana itu kan sebenarnya karena ada masyarakat yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi juga. Prosesnya kan sedang berlangsung sekarang ini. Makanya ada kemudian yang keberatan, sejumlah partai sudah menyampaikan statement gitu kan. Ya ini kan namanya wacana, ya sedang berkembang karena ada yang menggugat ke MK, sama seperti dengan dapil tadi, karena ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Itu Bang Iin, rame orang kemudian bicara, tapi ketika misalnya menggugat soal penyelenggara supaya diperpanjang, diam aja orang. Nah, ini nanti ada pertanyaan itu, Bang. Nanti kita tanya soal perpanjang dan memperpendek ya. Komisioner Betul. KPU, karena di beberapa tempat memang nanti akan ada yang demisioner ya, Bang. Bener. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, Bang, tadi pemilu terbuka tertutup sudah bereaksi lah partai politik, Bang. Ada yang dominan menolak, ada yang juga menerima. Betul. Tapi bagi masyarakat tentu ada plus minus lah, Bang ya. Benar. Tapi kalau saya pribadi misalnya, Bang, ya yang tadi, Bang, kita bisa kenal, tahu wajahnya. Betul. Mungkin ada yang tertarik bukan karena kiprahnya, karena hidungnya mancung misalnya, kan gitu ya, Bang, betul. Atau dia kenal betul dengan calonnya, dengan konstituennya lah ya. Sepak terjangnya sudah terjalin Bang, sosialisasi komunikasi dengan masyarakatnya, pemilihnya, kan tentu ada plus minus lah, Bang. Tentu sudah ya kan, Tribuners sudah menyimak lah kemarin beberapa partai politik di nasional sana sudah bereaksi dan ya kayaknya terbuka deh kalau saya, Bang. Iya. Kita tunggu sajalah keputusan Mahkamah Konstitusi ya kan lagi proses gitu. Nah, Bang, masuk lagi kita ke DPT tadi. Tentu DPT yang kemudian dari proses coklit nanti apakah sudah fix? Ya. Atau ada perubahan lagi? Jadi prosesnya begini, Bang Iin. Begitu hasil proses coklit itu namanya disebut dengan DPS dulu. DPS. Daftar Pemilih Sementara.
daftar pemilih sementara itu akan diumumkan di tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat. Umumnya di kantor desa atau di kantor kelurahan atau mungkin di pasar tradisional. Dan masyarakat juga bisa cek yang Abang Ya, bilang tadi. betul. Lewat kalau website KPU. masyarakat Kota Medan taunya pajak. Betul. Bukan pasar, di Ada pajak. pajak ya, Bang. Jadi nanti di situ diumumkan. Kalau ada misalnya orang yang belum terdaftar, dia lapor. Kemudian ada yang salah namanya, nama saya bukan seperti ini, atau nick saya salah, atau nama saya salah, misalnya tanggal lahir, dia lapor nih ke petugas kita. Maka kemudian ada proses namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan, DPS-HP. Nah, setelah proses DPS-HP itu diumumkan lagi. Jika ada lagi perbaikan dan sebagainya, maka kemudian masih kita tampung, ya kan, perbaikan itu di DPS-HP tahap akhir. Tahap akhir. Nah, setelah itu barulah ditetapkan DPT. Setelah DPT tidak ada lagi perbaikan. Begitu ditetapkan DPT, itulah jumlah pemilih kita di masing-masing TPS. Gitu dia alurnya. Dan DPT ini kemudian akan menjadi dasar untuk mencetak surat suara, kan Benar, gitu, Bang ya? benar. Jadi surat suara dialokasikan di TPS sebanyak jumlah pemilihnya. Kan maksimal 300. Ya. Kalau pemilu 2024 ini menggunakan di undang-undang diatur jumlah pemilih maksimal 300. Kalau pilkada kemarin kan 500 itu. 500. Nah, berapa jumlah surat suaranya? Segitulah. Berapa jumlah pemilihnya, DPT-nya begitu segitulah dicetak surat suara. Plus 2,5%. Plus 22,5% bagi cadangan. Cadangan. Pertanyaan bagi Tribuners, untuk apa sih cadangan? Nah, jadi gini, nanti kan ada pemilih yang memang belum sempat tercatat dan sebagainya, tapi dia memiliki EKTP. Dia bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi dia perlakuannya berbeda dengan yang ada dalam DPT. Ya. Dia bisa menggunakan setelah nanti pukul 1. Jadi biar orang yang di DPT dulu, Ya, didahulukan. jam 1 baru mereka boleh datang. Baru menggunakan hak pilihnya dengan berbasis KTP. EKTP. Kalau nggak ada EKTP, tidak akan dilayani. Nah, ini penting lagi nih, balik lagi ke situ Iya. kita, Bang. EKTP menjadi penting Tribuners dan masyarakat kita untuk kemudian punya EKTP. Betul. Kalaupun kita tidak terdata nanti di DPT, EKTP lah yang kemudian Ya. bisa memastikan kita bisa. Biasanya yang terdaftar dalam DPT itu kan dapat surat panggilan memilih nanti. Dapat surat panggilan memilih ke TPS kan. Kalau yang nggak dalam DPT biasanya nggak ada dapat surat panggilan. Tapi dia datang itu tadi dilayani setelah pemilih yang dalam DPT selesai. Dan Begitu. mohon maaf ya, Bang ya, Ya. kalau nggak ada EKTP nggak bisa. Ya, itulah yang harus kita jelaskan kepada masyarakat dan Tribuners supaya mereka paham aturan di lapangan, jangan memaksakan diri gitu. Ya. Saya kan warga di sini. Ya Karena kan? tadi yang menarik Abang bilang, mungkin ngumpul rame-rame di Betul, mana, betul. langsung pergi ke TPS, Iya. nama nggak ada di situ, EKTP nggak ada di Kadang-kadang kan situ. teman-teman KPPS ini juga untuk menarik orang datang ke TPS kadang pakai hiburan. Kan unik-unik kan, Bang ya? Iya, unik-unik ada yang gitu. dangdut, ada Betul. yang pakai baju-baju. Betul, untuk khas gitu ya, rame Bang, datang ya. ke TPS gitu. Bang Yul, yang menarik lagi tadi sempat Bang Yul singgung juga dan sudah masuk dalam list pertanyaan saya sebenarnya. Kita kan di 2023 ini, Bang, dalam proses tahapan kita menuju 2024 ini kan ada beberapa KPU Betul. yang masa baktinya berakhir, Bang. Betul. Nah, kalau Sumut sendiri komisioner kita berakhir kapan, Bang? 24 September 2023 selesai. Artinya itu di tengah Di tengah tahapan loh. Betul. Dan proses coklit mungkin Sudah selesai memang, sudah selesai. Tapi kan itu proses caleg, kampanye, pendaftaran segala macam kampanye kan sedang, maksudnya itu di tengah load yang begitu Betul, tinggi kan, betul. menjelang pencoblosan. Betul. Dan kabupaten kota itu di Oktober, 1 bulan setelah itu berakhir juga mereka. Itu sudah ada, apakah diatur dalam PKPU atau kebijakan KPU atau Jadi bagaimana, Bang? masa jabatan itu diatur di undang-undang. Di undang-undang. Undang-undang nomor 7 tahun 2017, masa periode itu kan 5 tahun sekali. Baik. Jadi memang di Sumatera Utara kebetulan Sumatera Utara ini berakhir di September. Provinsi lain lebih ekstrim lagi, di Mei ini mereka berakhir. Ada yang di Mei. Ada di Mei berakhir gitu. Berarti di April dia harusnya sudah mulai Januari ini sudah rekrutmen. ada. Januari ini sudah bentuk tim seleksi. Kalau saya tidak keliru ada sekitar 24 provinsi, mayoritas malahan. 24 provinsi. Iya, kalau kita yang di September ini kalau lebih kurang sekitar 8 provinsi, tapi itu yang besar-besar. Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, DIY ya, provinsi-provinsi yang jumlah pemilihnya cukup besar itu di bulan September. Adakah opsi, Bang, misalnya memang
harus pemilihan dipilih ulang atau opsinya diperpanjang? Jadi begini Bang Iin, karena itu undang-undang, tentu kan kalau ada perbaikan harus ada perpu kan. Oke. Nah, artinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dulu kan sudah keluar perpu. Memang dulu wacana sih soal untuk diperpendek masa jabatan KPU kami. Misalnya yang berakhir di September itu akan diserentakkan di Mei. Oke. Mei bulan tahun ini akan 2023. selesai. Tapi ternyata perpunya kan ditolak soal itu. Sekarang di MK lagi diuji juga nih, makanya saya bilang tadi Bang Iin, di MK ada juga yang menggugat agar dikeluarkan perpu perpanjangan Masa jabatan masa jabatan hingga KPU. pencoblosan mungkin, Bang, Betul. Hingga selesainya masa Tahapan pemilu pemilu presiden dan legislatif. Itu dia. Itu berarti kalau perpanjang sampai pileg dan pilpres, Bang, Selesai. ya? Kan nextnya kan pilgub ya, Bang, ya? Ya, di November kan November udah ya? pemilihan. Jadi ada yang mewacanakan ini diakhiri di berakhir Pilpres di aja. 2024 itu selesai. 2025 lah rekrutmen baru gitu. Kalau kita hitung-hitungannya, kalau kami misalnya September habis 2023, kalau diperpanjang setahun lagi kan Baik. begitu. Nah, pertanyaannya kan gini, Bang. Ini kan terkait teknis nih, Bang. Betul. Masa kita untuk melakukan proses pemilihan kan tentu ada rangkaian nih, Bang. Iya. Katakanlah ada pemilihan kembali untuk komisioner. Ya. Bagaimana kemudian melanjutkan proses yang sudah berjalan di komisioner sebelumnya? Ya, itu yang menjadi dasar. Mengganggu nggak gitu kira-kira, Pasti, Bang? pasti mengganggu. Jadi tahapan yang sudah berjalan ini, kemudian ada proses rekrutmennya di tengah jalan. Saya membayangkan misalnya tahapan sedang berjalan, dia nggak terpilih lagi nih. Nggak terpilih kan ada yang, kalau saya ini kan sudah 2 periode, nggak Bang boleh Yul lagi. udah 2 periode ya? Nggak boleh lagi kan? Ya. Ya kan teman-teman yang masih 1 periode kan tiba-tiba dalam proses Tidak terpilih? Tidak terpilih gini jadi Bang. Saya membayangkan begini, itu September itu kan sudah terpilih anggota KPU provinsi yang baru nanti. Tapi proses sejak awal itu ada tahapan ujian CAT. Baik. Ada tahapan seleksi pertama administrasi ya. Ada CAT, ada psikotes, Psikotes. ada wawancara. Kalau sempat di awal misalnya di CAT dia gugur, sementara tahapan pemilu masih berlangsung. Saya nggak membayangkan dia akan, oh udah saya nggak terpilih lagi. Ngapain saya bantu lagi? Ya sebenarnya tidak boleh juga gitu kan. Tapi psikologi itu akan terjadi. Ya gitu. pastilah, Bang. Iya, akan terganggu gitu. Nah ini yang makanya wacana dari penggugat ke Mahkamah Konstitusi itu ya saya pribadi sih berdoa supaya itu dikabulkan untuk perpanjang sampai 2025. Karena begini Bang, kemarin wacana soal memperpendek ternyata biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada kita memperpanjang. Jadi yang memperpanjang tidak ada proses seleksi kan, seleksi nanti saja 2025 seleksi semua serentak se-Indonesia gitu. Logikanya sih memang diperpanjang, Bang, ya, supaya tahapan yang sudah Tidak terganggu. dijalankan ini Betul. tidak terganggu. Logika saya berpikir seperti itu. Ya, Gitu. tapi memang risiko ya, Bang, ketika dia di tahap pertama saja sudah Ya bayangkan tidak- Bang, itu tidak lolos. 2019 dulu ya, itu KPU Deli Serdang, contoh ya. Besok coblosan hari ini dia berakhir. 1 hari sebelum hari H dia udah berakhir periode dia. Opsinya diperpanjang nggak? Nggak ada kan. Ya akhirnya kita kan mengambil alih tugas-tugas mereka kemarin. Di 2014 kita ambil KPU alih. provinsi yang kemudian mengambil alih. gitu. Tapi memang hanya beberapa kabupaten gitu. Tapi kalau Ya, kita kalau ini kan bicara- masalah, Bang. KPU provinsinya yang demisioner Iya, kan? betul. Jadi kita itu ada di Sumatera Utara ini kan 33 kabupaten kota. Lebih kurang 23 ya. 23 kabupaten kota itu akan berakhir di Oktober. Di Oktober. 1 bulan setelah provinsi berakhir. Saya nggak membayangkan bagaimana proses di bawah nanti gitu. Kalau kami ini kan sifatnya kan supervisi dan monitoring. Tapi teman-teman yang eksekutor di Di lapangan, lapangan itu, ya, Bang, ya, di 23 tadi itu, Bang, ya. 23 kabupaten kota loh. Kabupaten kota. Saya nggak membayangkan itu gitu. Dengan rumitnya dan sebagainya. Ya kalau itu jadi, ya kadang-kadang kan orang kan nanti yang direkrut jadi KPU itu kan juga sudah berpengalaman, pernah jadi PPK misalnya gitu, naik kelas dia gitu. Tapi kan nggak segampang itu untuk melihat Paling proses. tidak dia sudah tahu dari tahapan awal. Betul, kan, sudah dia terlibat ya, gitu. terlibat dan mengawasi itu. Ya. Nah, kita berharap lah, Bang Yul, ada keputusan yang lebih bijak nanti Ya supaya kita tunggu dari Mahkamah Konstitusi nih. supaya proses Betul. pemilu kita ini bisa berjalan Siap, dengan baik. siap. Kan? Lucu juga kan, sudah dipersiapkan dengan matang, di tengah Iya, harus berakhir putus ya. barang itu kan, Bang. Wah, pening nanti kan. Iya. Baik, Bang Yul, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang Siap, Yul. siap. Apa harapan Bang Yul KPU Sumut khususnya agar pemilu kita di 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar Ya. dan para pemimpin yang dicoblos oleh masyarakat itu menjadi
pemimpin yang bisa yang diinginkan masyarakat. Bang. Kalau kami sebagai penyelenggara Bang Iin, hanya opsi kami pertama sederhana saja. Pertama, tentu pemilu itu sukses ya. Indikatornya adalah partisipasi masyarakat. Kalau partisipasi meningkat itu indikator salah satu keberhasilan penyelenggara dalam proses pemilu. Yang kedua, tentu Sumatera Utara ini dalam sepanjang sejarah saya menjadi penyelenggara pemilu sejak 2013 tidak pernah ada konflik. Tidak ada rusuh-rusuh. Mau siapapun yang menjadi calon gubernurnya, siapapun calon legislatif, tidak ada konflik. Ya kan 2013 gitu. Jadi Sumatera Utara ini memang contoh bagi Indonesia saya pikir. Di tengah yang sangat heterogen ini ya kan, ramai suku, agama dan sebagainya, kita adem-adem aja. Ya, agak heboh di kampanye aja ya Bang ya. Ya biasa itu kan, namanya juga rame-rame. Tapi saya salut gitu dengan masyarakat kita Sumatera Utara ini. Meskipun bertemu di jalan dengan partai yang berbeda, mereka tidak bersinggungan. Ya beda dengan supporter bola ya. Kalau udah ketemu, paling menurutku udah berantem gitu. Iya. Tapi kan 3 partai, mereka maka aman-aman saja. Jadi saya pikir ya kami 2013 kita pemilu kita 2014 pemilu kita lancar, aman, 2019 juga lancar, tidak ada yang luar biasa, tidak ada kantor-kantor yang dibakar, tidak ada demo luar biasa. Kalau demo ke KPU itu biasa tapi tidak seperti anarkis dan sebagainya. Kita berharap 2024 nanti juga seperti itu. Itu harapan kami lagi sebagai penyelenggara. Baik. Ya. Bang Yul, terima kasih. Tribuners, demikian ngopi sore kita dengan Komisioner KPU Sumatera Utara, Bang Yul Hasni. Bang Yul, terima kasih sudah hadir di studio Tribun. Mungkin next Tribuners kita akan bahas step-step berikut dari KPU. Kalau ngomongin KPU banyak sekali Bang. Belum ngomongin logistik, belum tahapan pencalonan, pendaftaran segala macam. Nah, tunggu saja nanti di edisi ngopi sore. Cuma jangan dikaitkan dengan KPUM ya Bang. KPUM itu apa Bang? Koperasi Pengangkutan Umum. Banyak itu, angkot-angkot ya. KPUM ya. Iya. Nah, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore edisi hari ini. Saya ingatkan lagi untuk terus mengupdate informasi terkini kami lewat harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, lalu melalui tribunmedan.com, website resmi Tribun Medan, dan update info terbaru juga dapat diakses melalui sosial media kami, baik Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Ngopi Sore edisi hari ini. Bang Yul, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sukses KPU Sumut bisa melaksanakan pemilu kita dengan lancar, damai, dan hasilnya juga baik bagi masyarakat kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.